Bapak-bapak yang saya muliakan, ibu jemaah yang saya muliakan, kira-kira bagaimana pendapat kita kalau kita lihat ada dua orang manusia yang dia berkelahi, gemelah, gemepoh-poh, gemepaki, memperebutkan seekor nyamuk. Apa kita bilang kira-kira? Bodoh kan? Bodoh. Saya yakin kita ijma' ni, sepakat ni. Bangai, nyamuk yang perebutkan. Nyamuk. Apakah ada yang mengatakan cara orangnya? Hana, bangai ke? Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunianya methabah tayub nyamuk hana yum. Maka dunia bangai orang perebutkan dunia. Itu orang penting kalau. Kita akan ada hadisnya. Tapi begitulah. Jadi, lakukan perjalanan di dunia ini tidak membuat kita terlena dengan dunia itu. Tapi Allah suruh kita tafakkur, perhatikan, renungkan. Ya Allah, mereka diberikan dunia tapi membuat mereka jauh kepada Allah. Mereka diberikan dunia tapi membuat mereka akhirnya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita akan bersyukur kepada Allah dengan Allah berikan dunia yang sedikit. Ya, namun Allah berikan keberkahan, kita ingat Allah, kita kenal Allah. Sebuah kemuliaan. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita kadar cinta Allah kepada hamba bukan pada sisi harta. Bukan pada sisi harta. Kalau sisi harta, maka beruntunglah hamba-hamba yang diberikan kekayaan walaupun dia enggak taat kepada Allah, berarti orang paling mulia. Tidak demikian. Itu bukan ukuran cinta Allah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada manusia yang demikian, mereka menganggap hina kalau Allah batasi rezeki mereka. Sehingga mereka menganggap mulia kalau seandainya diberikan banyak harta. Maka Al-Quran mengajarkan kita ukuran cinta Allah kepada hambanya bukan pada harta. Maka Nabi SAW mengajarkan para sahabat-sahabatnya. Ketika setelah peperangan, setelah ghazawat, setelah terjadi suatu peperangan antara orang kafir dan orang mukmin, pembagian ghanimah diutamakan siapa? Orang-orang yang diharapkan keislamannya, orang-orang yang baru masuk Islam. Le sahabat gepernah lain Rasulullah ajarkan. Ya, janji kita bukan di sini, di sana, di surga, di akhirat. Ya. Coba kalau organisasi sekarang, enggak menghargai senioritas ini. Kita udah lama-lama berjuang. Ya? Tidak demikian dengan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jelas ukuran cinta Allah bukan dilihat pada pemberian harta kepada kita. Ini bukan ukurannya. Hadirin saya muliakan. Maka disebutkan perintah untuk kita mengambil pelajaran, melakukan perjalanan dengan hati kita, membaca Al-Quran, merenung, mentadabburinya. Kitab yang paling benar adalah Al-Quranul Karim yang mengabarkan tentang kisah-kisah umat sebelum kita. Menukilkan kepada kita kisah mereka terdahulu. Sebagaimana kata Allah, laqad kana fi qasasihim 'ibrah. Pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Bagi siapa? Liulul albab. Liulil albab, orang-orang yang punya akal. Orang-orang yang punya akal, orang-orang yang cerdas. Tapi bagi ulul lebat, orang yang lebatnya hanya merupak apa kan? Enggak bisa berpikir. Ulul albab, al-aqul. Punya kitab Imam Al-Mawardi, kitab bagus sekali. Yang cetakan yang saya miliki, dia berisikan 700 halaman. Subhanallah. Di awal bab pertama bicara masalah akal. Disebutkan dalam kitab Imam Al-Mawardi itu pemberian ketika seorang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, maka dia sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dengan akal yang diberikan oleh Allah, dia bisa tahu yang mana namanya kejahilan.
Itulah ulul albab tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala sering dalam Al-Qur'anul Karim mengajak kita untuk berpikir. Mengajak kita untuk berpikir. Ya. Maka butuh zaka dan zaki. Dua-dua itu baru bisa jadi orang yang ulul albab. Jadi hatinya bersih, dia bertafakkur, merenungkan firman Allah, otaknya juga cerdas. Itu baru masya-Allah. Ya. Hadirin saya muliakan. Maka disebutkan laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Maka disebutkan Al-Quran mamlu'un min akhbaril awwalin. Al-Quran ini dipenuhi dengan berita-berita orang-orang terdahulu. Mereka yang mendustakan para rasul-rasul terdahulu. Begitu juga mereka yang mendukung dakwah para rasul-rasul sebelumnya. Allah jelaskan kesudahan kedua kelompok tersebut. Maka kalau kita perhatikan Al-Quran jemaah yang saya muliakan, dunia ini model manusia tidak akan muncul model-model baru. Modelnya seperti model sebelumnya juga. Cuma pelakonnya beda-beda. Nama orang beda-beda. Modelnya sama. Yang mukmin, karakter mukmin akan nampak. Orang saleh akan nampak. Sedangkan pendusta nampak juga. Sebagian orang-orang dulu mendustakan. Gaya hidup mereka sama. Hebat. Maka disebutkan walihada yanbaghi lil insan ay yaqra al ayat allati fiha akhbaru man sabaq. Selayaknya bagi kita seorang mukmin, al insan adalah orang mukmin muslim, dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang orang-orang sebelumnya. Maka biasanya para ulama kalau ingin mengajak kita untuk tadabbur ayat, sering diambil juz-juz 25 ke atas. Tentang adab kepada para rasul, kesudahan orang-orang sebelumnya yang mendustakan rasul, juz 30. Bahkan di lembaga pendidikan yang saya lihat di beberapa tempat, terutama di negara Arab, itu kurikulum tafsir untuk anak-anak tingkat dasar itu adalah diambil juz 30. Karena di situ mengajarkan nilai-nilai ketauhidan. Di situ mengajarkan nilai-nilai akhlak dan sebagainya. Kemudian setelah dia baca, hendaknya mencari makna dan mencari penafsirannya sehingga dia paham ayat yang menyebutkan tentang umat-umat sebelumnya. Begitu juga hendaknya kita membaca hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka hadis Nabi SAW menyebutkan banyak kisah. Karena ketika itu Nabi SAW memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabat beliau. Agar mereka tidak seperti umat sebelumnya. Nabi ada kala yang mengatakan, telah binasa umat sebelum kalian gara-gara ini, dan itu. Para ulama hadis menjelaskan, siapa umat dimaksudkan. Maka akan muncul di situ renungan bagi kita. Itu yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat, itu bahasanya adalah sampaikan kepada umat. Ini yang juga mesti diketahui oleh umat hari ini, walaupun dia enggak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang diukilkan kepada kita tentang berita umat terdahulu oleh ahli sejarah. Namun para ulama memberikan catatan. Kalau Al-Quran, hadis yang sahih sudah jelas itu. Kemudian berita tentang umat terdahulu sampai kepada kita melalui yang dituliskan oleh para ahli sejarah. Akan tapi kita mesti waspada. Apa saja yang ditulis oleh sejarah, ahli sejarah yang terlepas pada wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena buku-buku yang ditulis oleh manusia ini, oleh para pakar sejarah ini, ada kalanya terdapat sejumlah kesalahan dan kekeliruan. Karena tulisan mereka itu adalah dari mulut ke mulut, tanpa sebuah sanad yang bisa dipastikan. Ini beda kalau kita membaca apa yang ditulis oleh manusia yang tidak bersumber dengan wahyu, dengan ditulis oleh pakar sejarah siapapun yang menulisnya. Li'annama hiya akhbarun tatanaqal bainan nas. Maka mesti waspada, bukan tidak boleh baca, boleh baca.
Tapi dia membaca dengan penuh kehati-hatian. Karena apa saja yang nukilkan kepada kita itu tak lepas pada 3 keadaan. Sesuatu yang sifatnya disaksikan benarnya oleh syariat, maka wajib kita membenar dan menerimanya. Al-Quran dan Sunnah mengatakan itu sahih benar, maka kita terima. Sesuatu yang dianggap oleh syariat itu bohong dan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat, maka itu pun kita mesti menolaknya. Ya. Jadi tidak semua yang diberitakan kita membenarkannya. Ya, karena cukuplah seseorang dikatakan pendusta ketika dia menyampaikan sesuatu apa yang saja yang dia dengar. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak menyebutkan dia benar atau salah. Nah, ini berkaitan dengan Israiliyat. Ya, ini ketika kita pun menukilkannya, itu sebagaimana dasar cerita Israiliyat itu, dan tidak dianjurkan bagi kita untuk menolaknya secara mutlak. Nah, ini sifat adil yang dituntut pada kita. Hadirin yang saya muliakan, ini poin yang berkaitan dengan afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Sebagai penutup pada bab ini, cuma dicantumkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya yang banyak. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Hadis ini menyebutkan kepada kita tentang orang cerdas. Siapa orang cerdas itu? Dah yang kena orang cerdas. Orang cerdas itu katakan huwal hazim, orang yang cermat. Orang yang punya kecerdasan dan kehati-hatian dan punya kesigapan dalam mengambil setiap kesempatan. Itu cerdas. Itu dikatakan al-kayyis. Ya, al-mutanaffis. Al-muntahis lil-furas. Inilah yang dia lakukan oleh orang cerdas. Dia senantiasa muhasabah diri mereka. Apa yang dimuhasabahin? Orang cerdasnya, dia memperhatikan apa saja kewajiban yang telah diabaikan. Siapa hari ini kita menjadi orang cerdas? Apa saja kewajiban yang hari ini telah kita abaikan? Apa saja perbuatan haram yang telah kita lakukan? Apa saja kewajiban yang telah kita laksanakan? Apa saja hal yang diharamkan yang telah kita jauhkan? Itu orang cerdas. Orang yang sering merenungkan keadaannya seperti ini, orang inilah yang mampu memperbaiki keadaan dirinya. Maka dikatakan, orang itu akan bisa berubah yang pertama ketika kesadarannya bertambah, yang kedua ketika dia sedang patah hati, baru dia bisa berubah. Orang itu baru getero biasa ketika kesadarannya bertambah. Yang kedua, ketika kondisi dia merasakan patah hati. Itu biasa dia sadar, todrog. Oh, rupanya tanya lagi. Jadi agama mengajarkan kita bagaimana cara cerdas. Cara cerdas sering-seringlah memperhatikan amalan diri kita, kewajiban dan yang diharamkan, apa yang telah kita lakukan terhadap keduanya. Ammal ajiz, adapun orang yang lemah. Orang yang lemah. Dah kan orang lemah diharakan. Lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, sehingga apa yang menjadi kecondongan hawa nafsu itu yang diikuti. Ya kena aceh pu yang hawa, bahasa aceh bahasa Arab. Gejak hawa yang hawa. Faman apa? Yattabi'u nafsahu hawa. Hawa yang hawa. Berbaju pu yang hawa. Begitu juga orang yang lemah, orang mengikuti apa yang hawa. Apa yang disukai oleh nafsunya. Itu orang lemah. Lemah. Sehingga ada orang disuruh pantang oleh dokter, bapak jangan makan ini. Ini pantang kali, nggak boleh makan. Dia ketika bilang nggak bisa pantang, ilong lemah dah. Ilong pantang lah, ilong Tuhan baju lemah. Memang mengikuti hawa nafsu itu lemah. Ya. Maka dikatakan, punya orang kabengih beta orang syik tanya, nasihat anak ke, nah jangan lakukan itu. Tetap nggak dengar dia, pergi dulu.
Hana ke dengar lun pegah kamu bupu yang hawa kayu. Mana? Silakan kamu lakukan apa yang kamu mau, apa yang kamu suka. Hana ke dengar lun pegah. Kamu tidak dengar nasihat saya anak, enggak dengar nasihat bapa, udah berlaku pu yang hawa. Ya, orang apabila kami berlaku pu yang hawa, inilah orang lemah, orang lemah. Ya. Al-ajizu alladhi yatba'u nafsahu hawaha faman hawat nafsuhu akhadha bih. Sedangkan apa yang hawa nafsunya tidak suka, dia tidak melakukannya. Dia tak perhatikan apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak sesuai syariat. Maka hadirin saya muliakan, nah memang yang mengikuti syariat pah ba nafsu tu. Pah ba nafsu tu. Kau ri kalau orang galak. Tengok kau ri nak semayang, tapi hak kita semayang. Ya kau ri galak. Undangan walimah tu ada wajib punya undangan walimah. Macam mana? Oh mah panjang kan syarah ustaz yang pegah. Lalu dengar hadis yang undangan walimah wajib jak. Makan duri. Menyenangkan hati saudara kita makan. Waktu salat enggak salat dia. Padahal enggak ada khilafiyah wajib salat. Ha nak kala. Karena bab salatnya hana pah dengan nafsu kan. Bab semajuh pah. Pulang pah menu. Maka kenapa syariat ini dikatakan mesti lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, lillah, billah dan fillah. Sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, intinya orang lemah, orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa memperhatikan apakah sesuai dengan syariat atau tidaknya. Maka disebutkan betapa banyak orang yang lemah. Betapa banyak orang yang lemah. Yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka, tidak peduli itu bertentangan dengan ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak perhatikan itu semua. Nas'alullah lana wa lahumul hidayah. Kita minta hidayah kepada Allah untuk kita dan untuk mereka semua, saudara-saudara kita. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang lemah ini dia banyak angan-angan. Di antara kalimat angan-angan, Allah nanti kepampun di syariat. Yang angan-angan, kesannya memang syar'i, syar'i. Tapi angan-angan, nanti Allah ampunkan dosa kita. Dosa apa buat juga, tak buat juga. Nanti Allah pampun. Allah pampun. Astaghfirullah ni. Atau saya nanti akan istiqamah setelah ini. Atau nanti saya akan melakukan kewajiban setelah ini. Itu bentuk angan-angan. Nanti saya tinggalkan. Nyo tak buat juga. Nanti behnya nanti baru baik dia tak buat. Nyo terakhir mentang. Itu angan-angan. Ini bentuk kalimat-kalimat menunjukkan orang tersebut lemah. Atau tak buat juga setelah kebab Allah nanti hidayah dan sebagainya. Atau ketika dia diberikan nasihat, dia mengatakan, nak doa kalau siapa? Kalau lu memang palih dah lu. Nak doa juga lu. Buat palih yang buat juga kan. Ini jemaah semula dikatakan angan-angan. Tapi orang yang dikatakan kuat ketika diberikan nasihat, dia tinggalkan. Dia mengatakan jazakallahu khairan. Ya. Yang lebih parah lah nuruh ron, baik nuruh lur. Lebih parah lah. Jangan urus saya, urus diri sendiri. Terakhir jemaah semuliakan. Maka al-kayyis disebutkan di sini adalah orang yang beramal dengan sungguh-sungguh. Orang cerdas adalah orang beramal dengan sungguh-sungguh dibaringi dengan muhasabah diri. Sudah beramal masih melihat dirinya banyak kekurangan. Sehingga itu yang mendorong dia untuk memperbaiki diri terus menerus. Ya. Kemudian dia punya selalu tekad yang kuat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menjadi orang yang memastikan diri dan segala perintah Allah dia berada di sana. Dia tidak mengatakan dirinya lepas pada dosa, tidak. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Dia mengatakan loh hadasya. Orang yang cerdas itu dia mengatakan dirinya pasti ada kecenderungan. Namun dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah selamatkan dia pada perbuatan-perbuatan demikian. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk senantiasa perbaiki zikir dan syukur dan ibadah kepadanya dengan cara terbaik. Nas'alullah ta'ala ay yarhamana wa iyyakum bi rahmatih wa yu'inana wa iyyakum ala dhikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.